Para sahabat, kosakata atau tagline satu desa satu puskesmas itu sungguh menarik di mata saya. Tapi penting untuk dipahami bahwa satu desa satu puskesmas itu bukan berarti ini desa membangun ya, atau desa sebagai subjek yang membangun kesehatan, memberikan rawatan layanan kesehatan, tetapi kita maknai sebagai negara hadir. Hadirnya dua hal ya, hadir pada desa dan yang kedua hadir pada kesehatan. Jadi ini bisa kita maknai negara masuk ke desa dengan membawa polisi kebijakan kesehatan untuk melayani warga negara. Atau sekurang-kurangnya dia melayani wong cilik yang barangkali mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang diberikan pada pemerintah. Sekali lagi, satu desa satu puskesmas itu tidak ada kaitannya dengan desa sebagai entitas, tetapi ini sebagai sebuah kapasitas infrastruktural negara melayani warga negara, melayani wong cilik sampai ke pelosok desa. Karena biasanya layanan publik itu bias kota ya, dan kemudian desa itu diabaikan. Kalau di kota-kota besar seperti kota Jogja itu tidak ada persoalan, jadi orang memperoleh layanan kesehatan di puskesmas secara dekat. Bahkan banyak kabupaten yang menyajikan ya, satu kecamatan itu lebih dari satu puskesmas karena dalam rangka untuk memperbaiki layanan publik dan ini ya, mempermudah ya. Karena sekarang ini terjadi ledakan. Anak saya misalnya sedang berpraktek di puskesmas, bilang bahwa wah setiap hari ini ada banyak pasien yang marah-marah di puskesmas ya. Kenapa saya tanya? Karena memang jumlahnya sangat banyak ya. Jumlah pasiennya sangat banyak dan sementara para pihak baik itu warga negara maupun pemerintah itu menuntut layanan kesehatan itu serba cepat. Cepat ngantri ya, cepat pulang, cepat sehat ya. Ngantrinya ini yang panjang ya, baik ngantri di dalam pendaftaran, ngantri dalam pelayanan, nanti sampai ke layanan farmasi itu membutuhkan waktu yang panjang ya. Memang semuanya serba cepat, tetapi kan ini namanya passion ya. Bukan passion dalam pengertian minat itu ya, pasien ya. Pasien itu kan orang harus sabar. Penting untuk kita edukasi bahwa ya warga negara atau pasien itu memang harus sabar. Sabar merasakan sakit yang dideritanya dan sabar dalam memperoleh layanan kesehatan. Nah, menurut saya ini satu terobosan, satu desa satu puskesmas, dan tentu juga dilayani satu, sekurang-kurangnya satu nakes ya. Ini pertolongan pertama kalau hanya sakit flu, orang mencret dan sebagainya kan bisa ditangani secara cepat, tidak harus banyak mengantri ke puskesmas yang lebih besar di level ini ya, kecamatan apalagi sampai ke rumah sakit umum daerah. Jadi sekali lagi ini satu kemampuan untuk memberikan layanan publik, delivery, dan sekaligus juga untuk mendekatkan akses warga negara itu untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih lebih dekat, lebih cepat, tentu lebih murah. Apalagi kalau ditambah dengan KTP Sakti ya. Jadi satu kartu itu untuk mencakup semuanya. Dan tentu saja ini termasuk memperbaiki tadi ya akses, karena memang problem di Indonesia itu ya delivery-nya semakin bagus, layanannya semakin bagus, tetapi juga ada problem akses. Misalnya soal BPJS Kesehatan, jumlahnya semakin bertambah, kemudian coverage-nya juga semakin bagus gitu ya, selama sekian tahun terakhir, dan itu memang harus diakui. Tetapi juga ada pihak-pihak yang yang tidak tahu juga. Tidak jauh-jauh, tetangga saya juga begitu.
meskipun dia punya rumah gitu, tetapi tidak termasuk kategori miskin sehingga ini ya, enggak punya BPJS. Padahal ya dia hanya punya rumah, tetapi penghasilannya itu kasihan lah, sangat rendah. Kalau UMP aja masih mending ini ya. Jadi kerjanya ya nggak tentu gitu ya, sehingga ini mereka untuk operasi mata ini susah, karena itu memang ini harus ada bagaimana tidak hanya soal delivery, membuka layanan itu, tapi juga bagaimana kita itu mengenabling, memungkinkan warga itu bisa memperoleh layanan atau meningkatkan akses terutama melalui BPJS. Ya, ini memperbaiki itu sekali lagi, jadi delivery diperbaiki, aksesnya juga diperbaiki, nanti instrumen termasuk KTP Sakti itu juga diperbaiki sehingga merata. Ya memang ada segmen warga yang itu saya sebut sebagai jelita, itu kan ya sudah istilahnya sudah bahasa arbedisman itu sudah sudah exit, tidak lagi melalui rumah sakit yang disediakan secara standar oleh pemerintah, tapi bisa ke rumah sakit yang lebih besar atau rumah sakit swasta, entah dengan cara BPJS atau asuransi secara mandiri atau ya tanpa asuransi. Ya, jadi ini mekanisme ini kan loyalty, jadi orang itu akan selalu loyal pada pemerintah mengikuti jalur-jalur yang sudah dideliver oleh pemerintah. Tetapi kalau mereka itu tidak memperoleh layanan dengan baik, entah itu soal kecepatan yang lambat atau faktor-faktor lain, mereka bisa voice, tetapi kalau voice-nya itu tidak juga beres, maka bisa exit. Nah, artinya untuk menambah supaya voice itu bisa dikurangi atau loyalty itu bisa ditambah, maka solusinya ya layanan kesehatan itu semakin diperbanyak. Dan ini akan menjadi menjadi satu legacy yang luar biasa gitu. Karena biasanya kalau kita ke daerah itu kan yang pertama kali dicek kan kesehatan pendidikan. Ya, sama juga misalnya, warga punya kartu Indonesia Pintar enggak? Warga punya kartu Indonesia Sehat tidak? Baru kemudian yang lain gitu ya. Dan itu saya kira sama dengan spirit yang selalu disampaikan kalau kita bicara tentang otonomi gitu. Ya tujuannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu rakyat berotak cerdas, berbadan sehat, berkantong tebal. Ya ini tiga-tiganya ya, itu namanya sejahtera ya. Kalau hanya kantong tebal namanya kaya dan makmur. Tetapi kalau sejahtera ya artinya memang badannya harus sehat gitu. Otaknya harus cerdas, harus tambah pinter, dan itu menjadi bagian dari ciri khas warga negara. Ya. Jadi warga negara itu menurut saya ini tidak hanya soal status ya, soal status formal, itu pasti orang lahir itu pasti punya status formal, apalagi orang asli gitu. Tetapi yang lebih hakiki yang namanya warga negara itu yang setiap orang termasuk yang di desa ya jauh dari layanan publik itu bekerja atau berusaha. Bekerja itu bisa kita maknai sebagai kewajiban privat ya, sebagai kewajiban privat dan hak publik. Kan kita diajarkan oleh agama bahwa kepala keluarga itu harus menafkahi anak istri gitu ya. Ini mencari nafkah itu adalah kewajiban privat, artinya kewajiban dalam keluarga bagi laki-laki itu adalah itu ya. Bukan berarti ini gender yang harus kerja laki-laki, enggak ya, kalau yang mau perempuan kerja juga sangat baik ya. Artinya ini setiap orang ya, setiap orang itu maksudnya setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan itu punya kewajiban untuk bekerja atau berusaha dalam rangka untuk kewajiban privat. Tetapi kalau misalnya ada keluarga atau laki-laki atau perempuan yang tidak bisa bekerja, maka itu akan menjadi kepentingan publik. Jadi tadi kan kebutuhan privat, kewajiban privat, tapi juga akan menjadi hak publik dan sekaligus juga menjadi kepentingan publik dan kewajiban publik.
Artinya memang pemerintah ini ya, pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua itu mengakses layanan publik. Layanan publik itu ya tadi kesehatan, pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, satu desa satu puskesmas itu dalam rangka untuk memperbaiki sekaligus juga untuk membentuk kewarganegaraan, terutama pada sisi kesehatan. Jadi negara itu hadir. Jadi artinya ini kalau hak ya menikmati layanan publik, layanan kesehatan, ini menjadi hak warga negara, termasuk hak orang desa, wong cilik terutama ya. Itu pada sisi lain ya menjadi kewajiban negara itu hadir. Jadi memang negara ini harus hadir, artinya artinya negara itu tidak hanya ada di kota, tapi juga ada di desa. Negara itu tidak hanya untuk rakyat jelita, tetapi juga untuk rakyat jelata. Nah yang ketiga, warga negara itu artinya ya taat aturan. Nah ini yang tantangan yang luar biasa ya. Aturan ini banyak sekali ini, termasuk kalau kita diatur untuk di pasar itu sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah daerah pasarnya, tetapi ya tetap saja yang namanya pedagang itu lebih suka yang di trotoar. Jadi sudah keluar, jadi aturannya itu sering dilanggar, tapi ya itu melanggar tapi nggak tahu ya, itu namanya sebenarnya merugikan kepentingan orang lain. Tapi kita tidak bisa semena-mena, misalnya Satpol PP itu mengusir mereka dengan cara koersi, dengan cara represi. Tapi penting untuk kita melakukan persuasi dan edukasi. Wah itu tantangannya memang begitu. Secara prinsip yang namanya negara hukum, itu kan koersi. Kalau aturannya begini ya harus tegas, nggak perlu ada negosiasi dan sebagainya ya. Tapi ya itu kondisi kita, karena yang namanya rakyat itu kan sebenarnya tidak butuh norma, tidak butuh etika, tidak butuh moral. Tetapi negara itu punya kewajiban, punya banyak hal, punya tanggung jawab bagaimana mentransformasikan rakyat, termasuk wong cilik, termasuk orang desa itu menjadi warga negara yang utuh. Ya, mulai dari tadi bekerja, kemudian mengakses layanan publik, taat pada norma, yang keempat adalah membayar pajak. Itu memang sudah rumusnya begitu, itu namanya esensial. Tetapi kalau kita hanya ngomong warga negara yang baik hanya sekedar taat aturan, membayar pajak, nyoblos dalam pemilu, itu sesat sebenarnya, ajaran itu sesat. Artinya itu hanya satu sisi tentang kewajiban warga negara, tetapi ya warga negara itu hak dan kewajiban. Negara ini dibuat untuk warga, termasuk orang-orang desa, wong-wong cilik yang kerjanya nggak tentu, atau tidak pernah membayar pajak, atau tidak pernah pergi ke kota, tidak melihat traffic light, tidak melihat peradaban dan sebagainya. Mereka itu juga punya hak untuk ditransformasikan menjadi warga negara. Jadi artinya mereka tidak hanya sekedar menerima BLT itu ya, tetapi harus menjadi warga negara yang penuh. Dan itulah sebenarnya kalau kita bernegara, berkonstitusi, berdemokrasi, itu adalah mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara. Nah, salah satu cara yang kita tempuh adalah layanan publik, termasuk satu desa, satu puskesmas.